Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channelnya Kang Aji Solihin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan, kemuliaan, keselamatan lahir batin dunia akhirat. Digampangkan dalam segala urusan dunia dan akhirat, urusan lahir dan batin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqu wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqo bil haqqi wal hadihi siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Lima hari telah berlalu. Ya, kita telah melaksanakan pilpres, pileg. Dalam urusan pilpres sejauh-jauh hari saya itu sudah menyatakan siapa-siapanya yang ada bagian gitu untuk maju atau dalam mungkin calon-calonnya presiden itu 7 hari sudah dinyatakan gitu. Sampai akhirnya ditetapkannya cuma 3 pasangan calon presiden. Jadi saya menyatakan dulu tuh urutan yang ada bagian gitu ya. 1, Ganjar, Anies, dan Pak Prabowo gitu. Tapi sekarang hasil dari quick count itu yang saya nyatakan dulu itu urutannya ketiga, sekarang justru jadi ya bisa disebut pemenang lah gitu ya. Walaupun sementara gitu karena itu hasil hitungan cepat gitu. Tapi biasanya margin errornya tidak akan jauh gitu ya. Paling 1%, 2% gitu ya kalau salah input segala macamnya itu. Tapi ini semua belum berakhir gitu ya. Masih dalam mungkin baru berapa puluh persen. Tapi yang akan saya sampaikan begini, karena kemarin ada yang bertanya kepada saya gitu. Karena saya di konten sebelumnya di Facebook juga sudah mengatakan gitu. Jadi yang ada bagian gitu ya, yang ada bagian itu urutan pertamanya tuh Pak Ganjar Pranowo, Pak Anies dan Pak Prabowo gitu. Yang ketiganya. Tapi yang terjadi katanya kenapa jadi 02 gitu ya, yang Pak Prabowo gitu. Terus saya jawab gini dan saya jelaskan di sini gitu. Ketika kita dinyatakan ada bagian pertama, kedua orang lain, ketiganya masih orang lain. Belum tentu atau tidak mesti harus yang ada bagian itu jadi pemenang gitu. Yang ada bagian pertama itu belum tentu harus jadi pemenang. Karena saya melihat tuh kadarnya ibaratnya Ganjar Pranowo sama Pak Mahfud ini 100% istilahnya. Terus yang keduanya 80%, yang ketiganya 60%. Selama berjalannya waktu yang dianggap ya istilahnya bakal kalah gitu, ternyata dia berikhtiarnya benar. Secara segala macam dijalankan lah istilahnya, ikhtiarnya itu. Yang ada bagian nomor harusnya jadi pemenang itu bisa jadi kalah sama yang berikhtiarnya benar gitu. Jadi bisa memutar keadaan gitu ya. Yang tadinya nomor urut 3 secara angka-angka tapi jadi pemenang gitu ya. Nah, selama kita ini belum masuk ke ranah detik takdir gitu, itu sebelumnya kita masih bisa berikhtiar gitu.
tapi itu masih dalam rangka, dalam wilayah qada dan qadar gitu. Jadi kehendak dan ketentuan gitu. Istilahnya di masa masih dalam ketentuan kehendak gitu ya, masih dalam kehendaknya. Kehendak dari langit, kehendak kita ingin tembus, ingin goal gitu. Ya ikhtiar merubah nasib gitu. Disitulah kita harus diwajibkan untuk berjuang gitu ya, untuk perubahan itu gitu. Dengan ikhtiar segala macam dijalankan gitu. Jadi jangan mentang-mentang kalau udah anggap, oh kelihatannya ini saya bakal menang, akhirnya leha-leha itu nggak bisa. Karena bisa jadi leha-leha itu jadi bumerang gitu. Karena Allah itu tadinya kamu bakal menang karena kamu diam saja akhirnya saya kalahkan. Itu bisa jadi seperti itu kata Allah. Gitu. Nah ini yang sekarang terjadi. Dan itu pertanyaan datang dari ya keluarga Mayasari ya. Karena Mayasari Group itu mendukung 02 gitu. Tapi sebelum-sebelumnya saya menyatakan bahwa yang ada bagian, pada saya tidak menyatakan bakal jadi pemenang gitu, cuma ada bagian urutan 1 ini Ganjar, Anies, dan Prabowo. Tapi ternyata yang jadi pemenangnya Prabowo. Seolah-olah seperti itulah. Padahal saya pernah mengatakan juga, dalam rangka ikhtiar, di hari H-nya, sampai hari H-nya juga masih bisa melakukan ikhtiar untuk kemenangan gitu. Karena sebelum-sebelumnya saya lihat tuh mungkin secara normalnya ya dilihat nih Ganjar terang, keadaannya langitnya auranya aura terang, nggak ada seperti di siang hari lah waktunya. Tapi begitu masuk setelah pengumuman nomor urut, ini suka muncul tapi kelihatannya kok dipayungi awan hitam gitu. Mungkin itu bertengger mungkin lebih dari sebulan lagi ke masa pencoblosan itu. Saya lihat tuh Pak Ganjar gitu. Cuma memang di situ ada masalah gitu karena saya sendiri berusaha karena ada yang meminta gitu ya, minta untuk dukungannya untuk merestui Pak Ganjar gitu. Tapi kan ada syarat gitu. Jadi syaratnya si orang yang minta direstui itu bukan datang dari timnya gitu. Jadi harus dari orangnya langsung, ya dari Pak Ganjarnya gitu. Akhirnya saya ikhtiar mendatangi Gus Fuad Pleret gitu ya. Tapi begitu saya datang ke sono responnya yang tidak mengenakan gitu ya. Tidak mengenakan, tidak ada, mungkin nggak pernah ngobrol gitu. Yang justru saya disambut oleh asistennya gitu. Jadi dia yang banyak cerita tentang Gus Fuad, tentang kelompoknya gitu lah. Yang katanya itu kelompoknya Terah Wali Songo gitu. Seolah-olah siap mendukung Pak Ganjar gitu. Tapi kata saya kan di urusan ini kan urusan antara pemegang wilayah gitu seolah-olah. Tapi tanggapan dari Pleret itu mengatakan bahwa Ganjar Pranowo itu tidak akan menang kalau tidak direstui oleh Ibu Nyai Hana Hasanah Watu Congol. Katanya Ibu Nyai itu anak angkat atau anak asuhnya Nabiullah Khidir gitu. Tapi saya katakan juga ke asistennya itu, bahwa setahu saya di kewilayahan itu tidak ada seorang perempuan pemegang wilayah itu gitu. Kalau seorang aulia kekasih Allah iya, seperti ahli sufi iya, seperti Robiah Al-Adawiyah gitu, tapi bukan pemegang wilayah. Jadi kalau yang pemegang wilayahnya itu Imam Hasan Al-Basri gitu. Itu kan sejaman gitu. Tapi Sayyidah Robiah Al-Adawiyah itu ahli sufi saja gitu. Ahli sufi mungkin aulia kekasih Allah, tapi bukan pemegang wilayah. Jadi istilahnya pemegang wilayah itu seseorang yang bisa merestui seseorang tergantung kewilayahan orang itu gitu. Ibaratnya kalau pangkatnya kewilayahannya satu kabupaten mungkin ya untuk merestui seorang kepala desa bisa gitu.
Tapi kalau yang lebih tinggi itu nggak bisa gitu. Jadi harus ada yang makomnya lebih tinggi lagi. Jadi pemegang wilayah untuk merestui seorang calon presiden itu mesti harus yang lebih tinggi kewilayahannya gitu. Nah, begitu keadaannya kurang nyaman buat hati saya di Pleret itu. Jadi Gus Puad itu nggak pernah ngobrol gitu, nggak pernah nemuin saya untuk ya istilahnya diskusi. Ya saya mengundurkan diri, pulang gitu ya. Ya akhirnya malah berantakan gitu ya. Spiritualnya tim Ganjar itu malah jadi bubar dan ada yang ke nomor 2 jadinya gitu ya, ke 02. Terus di akhir-akhir karena mungkin kalau saya kan dianggap taruh orang tua, jadi nggak bisa nutup salah satu paslon gitu kalau saya itu. Jadi ada yang meminta ya saya coba gitu karena itu syaratnya harus ketemu dengan calonnya gitu. Jadi harusnya dia yang meminta gitu. Jadi saya berusaha bertemu 01 juga Pak Anies waktu datang ke Dadaha itu. Saya pengennya sampai bersalaman duduk kayak ngobrol sedikit lah walaupun cuma ngebisik aja. Dia minta ya udah minta doa istilahnya cuma gitu aja. Tapi jangankan untuk ngobrol, salaman juga tidak gitu. Walaupun saya berusaha untuk karena sudah ada di depan Pak Anies gitu ya untuk menyalamin, tapi dia enggak soalnya melirik juga tidak, melihat juga tidak. Mungkin secara ini ya ada perasaan gimana lah gitu. Begitu kita sudah nyodorin tangan untuk bersalaman, dia tidak nyambut gitu. Padahal saya tuh udah berusaha berkali-kali sebenarnya ke Jakarta di acara Rakornas, terus kemarin jadi pokoknya udah ketiga kalinya itu. Terus begitu ada wacana pengurus-pengurus relawan ini ke kediamannya Pak Anies sebelum acara debat terakhir gitu. Saya tidak ikut gitu. Karena saya udah mendam kecewaan gitu. Pikiran saya udah kecewa ya seperti itu. Mungkin karena saya akhirnya bisa menarik kesimpulan gitu, bahwa kelompoknya Pak Anies ini orang yang tidak percaya urusan hakikat gitu. Jadi tidak percaya meyakini 100% di urusan spiritual gitu, atau pemegang kewilayahan gitulah. Jadi yang dilihatnya tokoh seseorang yang banyak jamaahnya, banyak muridnya gitu. Mungkin tokoh yang bisa disegani oleh kiai-kiai lain, baru itu yang didatangi oleh 01 itu ya. Nah akhirnya sampai mungkin seminggu sebelumnya kadang-kadang kalau lihat ini yang saya lihat itu cuma di langit lah istilahnya gitu. Pak Anies tuh muncul, paling itu berapa menit langsung hilang lagi. Jadi terus silih berganti, cuma auranya tetap aura kayak dipayungi awan hitam gitu. Ketiga-tiganya juga, tiga paslon ini. Sampai mungkin 4 hari sebelum hari pencoblosan itu, saya lihat Prabowo muncul terus. Sampai di malam malam sebelum pencoblosan, besok pencoblosan malamnya kan ada tamu pasien lah istilahnya atau murid saya juga yang datang ke rumah. Ya cerita banyak untuk karena dia itu salah satu mungkin simpatisan 03 gitu ya. Pengen menjadikan itu. Terus dia tanya keadaan sekarang dia detik ini yang saya lihat tuh Prabowo gitu di malam itu. Tapi saya kan secara mungkin kalau saya bilangnya A, saya akan laksanakan A gitu, walaupun tidak menjamin untuk kemenangannya gitu. Karena yang awal-awal dari langitnya itu jelas-jelas gitu, bukan yang sekarang pemenang ini gitu. Tapi ya udahlah, kita terima karena yang ada bagiannya urutannya ketiga, kalau dia berusahanya maksimal, ya bisa jadi yang jadi pemenang itu gitu.
Nah ini yang ada bagian karena usahanya malah gagal gitu ya, di spiritual gagal, di apa ya, istilahnya di relawan, di orang partainya sendiri tidak solid, ya pasti jatuh gitu. Jatuh alias kalah gitu ya. Tapi buat saya bukan masalah menang dan kalahnya gitu. Karena yang saya lihat itu yang ada bagiannya gitu. Jadi yang saya lihat cuma itu gitu. Ya kalau mungkin secara ini ada memang sebelumnya ada yang kayak ngajak taruhan gitulah. Seolah ada yang megang 02 sampai ya berapa ini taruhannya lumayan ya kalau buat saya. Nah di situ kenapa saya tidak ini, gimana kalau mungkin kalau saya lihat tanya menurut siapa yang bakal pemenang, oh si anu ya, yang sekarang menang itu karena berapa hari sebelumnya sudah saya lihat itu ternyata Prabowo bertengger gitu terus gitu. Mungkin itu di masa tenang tuh yang saya lihat di masa tenang itu kelihatan Pak Prabowo gitu. Cuma tetap dipayungi oleh awan hitam gitu. Jadi jangan disalahartikan gitu ya. Begitu saya mengatakan, oh ini ada bagian bakal menang. Bukan berarti bakal pemenangnya gitu. Karena ada bagian pertama, kedua, ketiga bisa jadi yang ketiga malah yang jadi pemenangnya gitu. Yang ada bagian pertama justru bisa dikalahkan. Karena saya sering nyaratin begini, kayak seperti di pemilihan kepala desa gitu ya, atau wali kota juga. Saya lihat ada yang bagiannya si A gitu. Nah ini saya jadi timnya yang bakal kalah gitu. Tapi saya saranin gitu, Pak kalau pengen menang begini, karena saya tahu bakal kalah orang ini gitu. Tapi kalau dia tidak menjalankan apa yang saya sarankan gitu ya, istilahnya untuk berikhtiar, ya terserah. Makanya begitu terjadi kekalahan karena ada saran yang saya saranin tidak dijalankan, ya udah terima kekalahan gitu. Karena saya jauh-jauh hari sudah tahu gitu ya, udah kelihatan itu yang menang si A. Saya ada di kubu si B, di kubu yang kalah gitu. Tapi karena saya juga menyarankan ke si calon itu yang wali kota itu ya. Terus calon bupati pernah juga gitu. Saya lihat yang bakal menang tuh si A gitu. Saya datengin si B. Tapi begitu disaranin, ya dia menolak lah istilahnya gitu. Ya udah, yang terjadi gitu yang ke itu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya sudah ada catatan-catatannya gitu ya. Karena kalau dia itu begitu disaranin langsung, oh siap saya jalankan, itu pasti berubah gitu sebenarnya. Yang tadinya yang bercahaya terangnya itu si A, begitu yang kalahnya, yang calon yang mau kalah itu, saya saranin Pak kalau mau menang begini nih. Terus oh siap, dia jalanin, ini langsung bisa naik. Jadi urutan jadi si B dan A gitu. Nah itu saya bisa istilahnya kita sebenarnya dalam berikhtiar itu sampai di hari H-nya itu waktu masih bisa berusaha gitu. Karena saya pernah nyaratin seorang di kepala desa itu jam 10 siang masih pemilihan lah. Karena ditutup pemilihannya itu kan sampai jam 1, jam 2-an gitu ya. Batasan pemilihan setelah mungkin gimana kesepakatannya saja gitu antara panitia, mungkin panitia pemilihan. Nah, ada orang yang datang meminta karena cerita banyak ternyata dia tuh salah satu tim suksesnya salah satu calon gitu. Terus dia meminta saya untuk membantu uh, salah seorang gitu. Oh, kamu nih jadi tim suksesnya udah gitu. Saya dukung jadi. Itu jam 10 di harinya waktu pencoblosan gitu. Jadi dalam rangka ikhtiar itu masih di hari hanya masih bisa berubah gitu istilahnya. Jadi jangan sampai kita itu begitu diprediksi oh kamu bakal kalah ya udah diam akhirnya jangan gitu harusnya. Oh bakal kalah. Tapi kalau kamu pengen menang harus begini. Itu harus jalanin ikhtiarnya gitu. Nah di Pilpres juga itu ada yang saya saranin dia itu enggak kayaknya menolak aja gitu. Ya udah yang terjadi kekalahan. Karena sejauh-jauh hari sudah diprediksi dilihat gitu.
bakal kalah ini. Tapi kalau yang ini nih yang bakal kalah tadinya gitu. Ternyata dia ikhtiarnya benar, bisa menyalip ke orang yang ada bagian lebih tinggi gitu kadarnya. Jadi seolah bisa mengejar nilai 100%-nya itu, padahal dia tadinya 60%, itu bisa ngejar gitu dengan ikhtiarnya gitu. Nah itu bisa kita jalankan ikhtiar itu sampai di hari H-nya gitu. Dan saya juga pernah ngerjakan itu di hari H-nya itu sampai jam 10. Pokoknya sebelum ditutup lah. Sebelum ditutup kalau di acara pilkada gitu atau pemilihan kepala desa termasuk ya presiden juga itu masih bisa dirubah gitu. Masih kita itu harusnya mengerahkan pikiran daya untuk merasuk ke pemikiran sang supaya orang ini yang jadi gitu. Itu bisa masih jangan. Jadi itu yang keluarga salah seorang dari keluarga Mayasari bertanya begitu. Karena saya cerita yang ada bagian yang lain kok yang menang yang ini gitu. Nah itu. Jadi semua itu pasti ada sebab musababnya gitu. Terus ada yang ada bagian itu belum tentu dia jadi pemenangnya. Ada bagian tapi bisa kalah karena sama orang lain yang ada bagiannya kadarnya ke 2 atau ketiga. Tapi dia berusahanya maksimal. Jadi intinya kodok dan kodar itu sebelum terjadi kepastian gitu. Yang sekarang ini soalnya seperti sekarang ini belum ada kepastian diumumkan di KPU pusat istilahnya. Sebenarnya masih bisa diusahain sebenarnya gitu. Kalau ada kemauan gitu. Pokoknya sampai belum ada keputusan final gitu. Kita masih tetap berusaha. Berusaha secara lahiriah atau batiniah. Ya secara yang utama itu secara batiniah dulu untuk merubah di sananya gitu karena segala sesuatu pasti catatan di aras ada gitu. Nah kalau catatan di arasnya tidak berubah apapun yang kita jalankan secara lahiriah itu tidak akan ada perubahan. Jadi yang dirubah itu harusnya secara hakikat dulu gitu. Nah ini kebanyakan orang itu tidak meyakini ke hal-hal seperti itu. Jadi yang dia utamakan itu ikhtiar lahiriah padahal yang diharuskan itu ikhtiar batin dulu gitu. Yang tidak ada bagian supaya jadi ada bagian gimana caranya gitu. Itu rubah dulu itu. Dengan apa? Munajat, dengan ahli hikmah, dengan ahli-ahli supranatural gitu. Dengan cara-cara supranatural. Itu yang harusnya dijalankan gitu. Tapi kalau si calon atau timnya orang-orang yang nggak percaya ya susah gitu ya ke hal-hal itu seolah-olah kalau udah ada bagiannya nggak pas nggak bakal lepas lagi itu salah pemikiran salah karena Allah itu menerima sebelum keputusan final di detik terjadinya takdir itu masih dalam ranah kehendak gitu. Kalau kehendak kita di-ACC oleh Allah, ya udah kehendak dikehendaki oleh Allah, ya udah mungkin Allah sendiri yang merubah keadaan itu, merubah catatan itu, akhirnya yang terjadi sesuai dengan catatan gitu. Nah itu. Jadi jangan istilahnya kok prediksi atau penglihatan kok bisa salah gitu, salah karena tidak sesuai dengan ini. Padahal kalau tiap waktu saya bisa ditanya gitu. Detik ini siapa yang ini yang muncul ini besoknya atau mungkin nanti satu hari ditanya pagi sore itu dilihat lagi rubah enggak karena ada pergerakan tim kan ada tim istilahnya pemenangan itu ada yang bergerak secara lahiriah seperti relawan pergerakannya yang militan gitu ada yang secara batiniah gitu dengan kekuatan cara hikmah dengan spiritualis lah istilahnya orang-orang spiritualis lah yang secara ini kebatinan kita itu jangan menafikan itu gitu dan lagian yang memimpin negara Indonesia itu jangan mungkin saya juga tidak setuju oleh orang yang awam di hal hakikat gitu
yang tidak mempercayai hakikat. Karena kekuatan di Nusantara, di dunia juga, itu tidak terlepas dari penguasa-penguasa wilayah-wilayah dari bangsa gaib sebenarnya. Di Nusantara ini ada kekuatan-kekuatan itu. Di dunia juga ada keramat-keramat gitu yang orang-orang soleh itu. Di situ ada keramat-keramat, kekuatan-kekuatan sebagai pasaknya di muka bumi yang dulunya itu dipercaya oleh Allah gitu. Apalagi ya di Nusantara itu paling kuat gitu. Di Indonesia itu kalau tidak meyakini ke hal-hal itu, ya istilahnya bakal kacau gitu. Jadi ya syukur alhamdulillah gitu ya, kita sudah gambaran gitu ya 02 itu yang memenangkan Pilpres Presiden itu. Karena di belakangnya ada ulama juga, ada istilahnya dukungan dari para pejabat juga. Tapi yang terpenting itu dukungan ulama yang kadarnya ahli tarekat, ahli hakikat. Kayak sufi kan masuknya ke ahli hakikat itu. Orang-orang langitan lah istilahnya gitu. Tapi kalau yang di presiden calon nomor 01 itu tidak percaya malahan. Tidak percaya ada kekuatan-kekuatan itu gitu. Di dirinya. Jadi kurang meyakini. Jadi akhirnya ya dianggapnya ya kita berdoa aja bareng-bareng ke Allah gitu. Dia tidak mempercayakan bahwa sebenarnya Allah itu telah mengangkat khalifah-khalifah di bumi yang jadi wali-walinya gitu, yang penjaga wilayah-wilayahnya sebenarnya. Jadi ketika Allah itu mengangkat, menunjuk seseorang pemegang wilayah, terus kita menganggap remeh orang yang jadi kekasih Allah, ya udah kehancuran aja gitu. Itu bakal kehancuran yang terjadi. Karena zahir dan batin itu tidak bisa lepas, lahir batin dan gaib itu tidak bisa lepas gitu, karena terus-terus bersama gitu. Begitu ada presiden yang tidak memahami hal itu, ya bakal kacau. Negara ini kacau. Jadi untungnya di belakang seorang presiden yang istilahnya pemimpin lahiriah, di belakangnya ada ulama, ahli langit, orang-orang langitan, ahli hakikat, ahli tarekat gitu. Itu harus bersinergi gitu, jangan melepas diri gitu. Jadi jangan menafikan kekuatan secara spiritual gitu. Karena itu yang bisa meredam murka-murkanya, istilahnya amarah-amarahnya dari makhluk gaib juga, yang bisa meredam segala bencana gitu. Karena ini doa-doa orang-orang spiritual ini yang masuknya ke kategori pemegang wilayah istilahnya. Itu ya bisa bukannya membendung atau melawan gitu ya ke Allah, bukan gitu, tapi bisa merekomendasikan untuk meminimalisir gitu yang harusnya ditimbulkan bencana jadi tidak gitu atau memindahkan gitu ya. Seperti sekarang ini Indonesia kalau nggak dijaga dengan pemegang-pemegang wilayah udah kayak Suriah, mungkin udah kayak Afghanistan kita ini. Untung saja di Indonesia itu di Nusantara masih banyak para waliullah misalnya yang sudah tidak ada juga, dan ada yang masih ngejabat gitu, pemegang wilayah-wilayah ini. Jadi tiap daerah di Nusantara itu pasti ada pemegang wilayahnya. Tidak ada yang kosong gitu. Entah satu orang satu pulau pegangnya, entah satu orang satu provinsi, atau satu kabupaten, atau satu kecamatan, itu pasti ada gitu. Karena jumlahnya pemegang-pemegang yang dianggap ahli seorang wali itu kan di seluruh dunia itu 120.000 orang. Dari 120.000 orang itu ada pejabatnya, pemegang wilayah gitu. Nah di Indonesia alhamdulillahnya tuh pokoknya hampir tiap kabupaten ada gitu. Walaupun kadang-kadang ada kekosongan
pemegang wilayahnya karena di handle oleh pemegang wilayah yang satu pulau gitu. Makanya di Indonesia ada yang aman, ada yang mungkin di terus-terusan bencana kayak erupsi gitulah ya, erupsi gunung. Itu bukan nggak ada pemegang wilayahnya, ada gitu. Tapi pasti ada sebab musababnya juga. Kenapa di sini terjadi itu gitu. Kalau ditelusuri pasti ada sebabnya. Sebabnya semuanya dari kelakuan-kelakuan kita juga gitu. Orang-orangnya atau manusia-manusianya yang mendiami wilayah itu gitu. Jadi tetap kembali kepada kita, gaya cara hidup kita gitu. Apakah kita itu selalu mengingat Allah atau melupakan Allah gitu. Terus pejabat ini melupakan orang-orang langitan itu atau merangkul yang harusnya gitu si calon presiden gitu yang biar aman negara sentosa itu, biar aman lahir batin gitu istilahnya, itu harus merangkul orang-orang pemegang wilayah, orang-orang langitan gitu, jangan dijauhi, jangan malah dinafikan, malah nggak percaya gitu lah, jangan seperti itu gitu. Nah mungkin saya harapkan ini paham gitu ya. Jadi begitu saya lihat nih ada bagian. Nah, yang ada bagian itu belum tentu jadi pemenang gitu. Tergantung kembali lagi ke ikhtiarnya gitu. Tergantung berusaha dan tidaknya. Kalau kita dianggapnya, oh kamu enggak, ada bagian cuma posisinya ke 10 istilahnya. Tapi kalau ikhtiarnya benar, maksimal, istilahnya benar-benar Allah juga ridho. Ya Allah, saya ini gak ada bagian untuk menang, tapi saya pengen jadi pemenang nih, gimana caranya? Kata Allah tuh, kamu harus begini. Terus kita jalanin, kita laksanakan gitu instruksi dari langit itu. Bisa jadi gitu. Walaupun posisi nomor bagiannya nomor 10 bisa jadi nomor 1 gitu, pemenang lah istilahnya gitu. Karena kita wajib dalam rangka ikhtiar itu gitu. Itu dari sudah sunatullah gitu. Seperti halnya ketika Nabi Musa itu dihadapkan ke gentingan ketika dikejar-kejar pasukan Firaun itu, semua kaum Bani Israel sudah ada di depan laut lah istilahnya. Nabi Musa nggak tahu rencana tadinya harus apa kalau udah sampai di pinggir laut gitu. Tapi begitu kata Allah, udah pukulkan itu tongkat ke laut gitu. Akhirnya kan jadi terbelah jadi jalan. Nah itu di detik-detik akhir masih tetap berusaha gitu. Kan Nabi Musa nggak tahu kita harus lari keluar dari Mesir. Nanti pokoknya kalau lewat kita mau nyebrang, ntar saya pukulkan karena udah ada instruksi. Kadang-kadang mujizat itu nggak ada rencana seperti itu. Justru di detik-detik akhir atau di masa-masa genting itu suka munculnya mujizat. Kalau ke Nabi, kalau ke orang itu, ke wali itu keramat gitu, karomah. Nah, hal-hal seperti itu selalu bisa terjadi kapan saja gitu, sebelum detik-detik takdir itu terjadi gitu. Jadi ada kudrat, irodat, kehendak dan ketentuan. Nah, kehendak ini istilahnya kita punya kehendak. Mudah-mudahan kehendak kita dikehendaki juga oleh Allah. Yang akhirnya dipastikan untuk terjadinya irodat kudrat ini gitu, ketentuan ini gitu. Jadi kita itu jangan putus asa gitu ya dalam berikhtiar, tapi ikhtiarnya harus yang sesuai dengan instruksi dari langit gitu. Kalau tidak sesuai, ya tidak terjadi perubahan istilahnya irodat itu kehendak itu gitu. Jadi tetap Allah itu melihat ke kita, ada keinginan tidaknya, berusaha tidaknya itu ya Allah sih melihat gitu. Begitu diharuskan suruh begini tapi tidak melaksanakan, ya udah Allah juga mendiamkan gitu. Jadi segala cita-cita tidak tercapai malahan karena Allah sendiri tidak mengabulkan lah permohonan keinginan-keinginan itu. Mungkin dicukupkan dulu bahasan ini, semoga dapat dipahami ya.
apa yang saya maksud gitu dari penglihatan yang ada bagian dan bukan jadi yang istilahnya belum tentu jadi pemenang. Yang tidak ada bagian jangan putus asa. Kalau kita usaha apa ikhtiarnya benar, yang dianggapnya tidak ada bagian bisa jadi memenangkan bagian yang kita inginkan gitu. Jadi berdoa dan berikhtiar itu tidak boleh lepas gitu. Ikhtiarnya bisa lahiriah dan bisa batiniah gitu. Atau kedua-duanya jalankan. Yang lebih utama itu kedua-duanya jalankan. Secara syariat dan hakikatnya jalankan gitu. Insya Allah segala sesuatunya pasti gitu. Kecuali kalau sudah disabdakan atau digariskan bahwa kamu harus begini, karena ketentuan begitu kita permohonan Allah sendiri menolak ya udah terima saja gitu ya, karena itu ketentuannya yang mutlak mungkin dari langit dalam urusan segala sesuatunya pasti ada hakikatnya gitu. Kenapa Allah menolak gitu istilahnya, karena Allah sendiri, oh kamu harus jadi begini, perannya begini, jangan harapkan seperti itu, gitu soal kayak gitu. Ya kan kita terima kalau sudah ada ketentuannya seperti itu. Kalau kita sudah tahu gitu kabarnya, kamu ini bukan bagiannya di pejabat publik, sudah diam aja nih di gunung, ya udah terima aja gitu. Karena itu bagian dari rencana Allah gitu. Kalau kita menerima dalam segala rencana Allah gitu. Jadi kehendaknya kehendak Allah buat kita, bukan kehendak kita gitu. Jadi biarkanlah rencana Allah menjalankan kita gimana, terserah Allah. Itulah buat orang-orang hamba Rabbani gitu ya. Sebagai seperti mungkin seorang dalang menggerakkan wayang gitu ya. Ya kita kosongkan aja dari segala keinginan-keinginan itu. Kalau yang tidak ada bagiannya gitu. Kecuali dalam urusan dunia gitu, meraih dunia, saya pengen jadi ini harus gimana, itu baru. Tapi kalau orang-orang ahli, orang-orang langitan itu selalu udah ada patokannya. Kamu harus begini, jangan begitu. Gitu. Tapi kalau urusan dunia, kamu pengen ini, ya udah jalanin begini nih, caranya begini, begini. Pasti itu ada istilahnya petunjuk lagi buat menempuh ke itu gitu, ke yang kita inginkan di dalam urusan dunia itu gitu. Tapi kalau dalam urusan hakikat, tujuan cuma satu, mengharap ridho Allah aja gitu. Ya udah kata Allah, kalau saya ridho kamu begini, ya udah jalanin aja. Keadaan kamu harus begini, ya terima saja gitu. Sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.